Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim. Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Metsora. Yaladim, Parasat Metsora itu biasanya digabung dengan Parasat Tasria. Nah, tetapi kali ini, tahun ini dibahas terpisah. Tasria sendiri, Metsora sendiri. Karena tahun ini dalam kalender Ibrani itu adalah tahun Kabisat atau tahun yang panjang. Jadi ada penambahan 1 bulan ya, yaitu bulan Adar 1 supaya hari-hari raya itu tidak meleset jauh, karena hari-hari raya dalam kitab suci itu berhubungan dengan masa panen ya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya musim dingin itu ada panen. Karena itu jadi setiap 3 tahun sekali dalam kalender Ibrani itu ada tahun Kabisat atau tahun yang panjang. Dan tahun ini itu merupakan tahun Kabisat. Jadi setiap tahun Kabisat, parashiot di dalam yang biasa digabung selain Tasria dan Metsora itu ada Parasa Vayachel Pekude, itu sudah kita lewati ya. Nah kemudian yang akan kita songsong itu adalah Aharemot Kedoshim, kemudian juga Behar Bekukotai, itu semuanya dibahas sendiri-sendiri, tidak digabung, sama seperti Tasria dan Metsora. Nah sahabat, lalu Ima sudah bicara tentang Parasat Tasria yang berhubungan dengan masa pemulihan ya seorang ibu yang melahirkan anak, dan juga ada satu nama penyakit yang namanya saraat yang diakibatkan oleh karena lidah, yaitu lason hara, berbicara jahat tentang orang lain meskipun apa yang dibicarakannya itu merupakan satu kebenaran. Ima sudah kasih contoh sahabat lalu ya, bagaimana Miriam itu kena penyakit saraat karena dia lason hara terhadap istrinya Moshe. Nah kali ini Ima mungkin kasih contoh ya. Misalnya begini, kamu membicarakan teman kamu yang mukanya ada jerawatnya. Padahal memang betul teman kamu itu mukanya berjerawat. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita, meskipun benar teman kamu itu berjerawat mukanya, tapi kamu tidak boleh membicarakan kepada orang lain, hehehehe, si itu mukanya jerawatan loh ya. Karena apa? Karena itu akan membuat malu orang yang kamu bicarakan tersebut, seperti itu ya. Nah itu lason hara, jadi membicarakan orang lain meskipun apa yang dibicarakannya itu benar gitu. Nah sedangkan Metsora itu kependekan dari Motsi Shemra. Baik lason hara maupun Metsora, keduanya itu berhubungan dengan lidah. Kalau lason hara itu bicara sesuatu tentang orang lain meskipun benar. Kalau Motsi Shemra itu membicarakan orang lain yang tidak benar. Contohnya misalnya begini, kamu merasa iri karena teman kamu dapat nilai bagus gitu ya, 10 misalnya ya. Terus kamu iri, sementara kamu dapat nilainya berapa ya, 7 misalnya. Nah kamu iri, terus kamu bilang-bilang deh sama orang lain, tahu gak sih bahwa si itu tuh dapat nilai 10 tuh karena nyontek gitu ya. Padahal dia gak nyontek, dia benar-benar belajar sungguh-sungguh serius sehingga dia dapat nilai 10 ya. Nah itu namanya Metsora Motsi Shemra. Jadi membicarakan sesuatu yang tidak benar, tetapi dua-duanya itu tidak diperbolehkan dalam kitab suci ya. Terus kamu tahu nggak bahwa orang yang suka lason hara atau Metsora Motsi Shemra itu sebenarnya orang yang tidak percaya diri. Maksudnya gimana Ima? Iya, jadi ya dia tuh adalah orang yang tidak percaya diri.
Sehingga dia melakukan lason hara atau dia melakukan motzi shemra. Karena waktu dia lason hara, perhatian orang itu tertuju kepada dirinya. Jadi dia merasa seperti lebih tinggi dari orang yang dibicarakan sama dia. Nah, hati-hati ya. Pokoknya kalau misalnya kamu melakukan lason hara atau motzi shemra, itu artinya kamu tidak percaya diri. Ih, enggak banget deh ya. Masa anak Tuhan tidak percaya diri? Enggak boleh. Anak Tuhan tuh harus percaya diri. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing ya. Nah, Yaladim yang dikasih Elohim, sekarang coba kita lihat gambar ya. Gambar, kita akan belajar dulu bahasa Ibrani dari Metzora. Bisa minta tolong ditayangkan gambarnya ya. Metzora itu bahasa Ibraninya ada huruf apa saja sih ya. Nah, di situ kamu bisa lihat. Di situ ada huruf mem, sadi, mem, sadi, vav, resh, dan ayin. Mem, sadi, vav, resh, dan ayin. Dibaca Metzora. Metzora. Kok jadi Metzora? Enggak, Metzora bacanya ya. Nah, Yaladim yang dikasih Elohim, Ima Ira juga ingin mengingatkan kamu ya. Kalau kamu itu melakukan lason hara atau motzi shemra, itu artinya kamu lupa terhadap perintah yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ya, karena dengan kamu membicarakan orang lain, mempermalukan orang lain, itu artinya kamu tidak mengasihi orang itu. Padahal ya, ada firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Nah, artinya kalau kamu sudah membuat orang lain menjadi malu, membuat orang lain menjadi sedih, ya, nanti kamu juga akan diperlakukan yang sama oleh orang lain. Mau enggak? Ya tentu enggak lah ya. Nah, sekarang Ima Ira ya mau mempraktekkan tentang lason hara atau motzi shemra. Nah, kamu perhatikan, nih Ima Ira pegang bola ya. Nah, Ima Ira anggap bola ini seperti kentang rebus yang panas. Panas ya. Kentang rebus yang panas. Nah, di sini Ima Ira juga ada beberapa orang nih di sini ya. Ih, panas. Nah, Ima Ira nggak mau pegang lama-lama karena nanti bisa melepuh. Wah, Ima Ira kasih aja kepada Petra. Panas. Petra mesti ngapain, itu panas banget. Oh, dikasih kan. Ih, panas. Ih, panas. Nah, makasih ya. Ih, panas. Ah, udah dikasih aja. Nah, ya, gambaran kentang rebus yang panas ini adalah seperti perkataan lason hara atau Metzora, ya. Siapa yang bisa bertahan pegang kentang panas lama-lama? Pasti enggak lah ya. Kalau bertahan dia pegang lama-lama, tangannya nanti bisa melepuh. Nah, sama seperti lason hara ya dan Metzora itu seharusnya kita tolak. Enggak. Aku enggak mau membicarakan orang lain ya. Aku enggak mau seperti itu karena nanti akan membuat aku sendiri menjadi terluka kena penyakit saraat ya. Nah, Yaladim yang dikasih oleh Elohim, sekarang kita coba buka Imamat pasal 14. Ima akan baca untuk kamu ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya. Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 7. Hashem berfirman kepada Moshe. Ini ada apa ya? Oke. Hashem berfirman kepada Moshe. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Ini sebenarnya bukan sakit kusta ya, ingat, saraat ya. Pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam dan imam harus pergi keluar perkemahan.
Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit syaraat itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam burung yang sudah disembelih di atas air yang mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari syaraat itu dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Ya, nah, ya Ladim, kalau kamu baca terus Imamat pasal 14, maka di situ kamu akan tahu bahwa orang yang kena syaraat ketika dia sudah pulih, dinyatakan pulih oleh imam, dia harus memberikan persembahan korban. Ya, di situ dibilang ada 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, 1 ekor domba betina yang tidak bercela juga, kemudian 3/10 eva tepung terbaik dan setengah liter minyak. Bagi orang yang miskin cukup 1 ekor domba jantan, 1/10 tepung, setengah liter minyak, dan 2 ekor burung tekukur atau burung merpati. Jadi dari sini kita belajar bahwa untuk setiap kesalahan yang dibuat oleh manusia, ada binatang yang harus dikorbankan, ya. Nah, hal ini berlaku ketika ada miskan atau bait suci, ya. Jadi perhatikan, untuk setiap kesalahan yang dilakukan, ya, ada binatang yang dikorbankan. Binatangnya salah nggak? Enggak, yang salah siapa? Manusianya, ya. Kamu tahu nggak? Karena dosa seisi dunia, ada satu pribadi yang mau memberikan dirinya yang sangat berharga menjadi korban bagi kita semua. Sehingga kita semua yang tadinya harus mati karena dosa kita, ya, tidak jadi mati. Kita hidup karena ada seseorang yang mau menjadi korban untuk dosa-dosa kamu dan dosa-dosa Ima. Ya, pribadi itu adalah Yeshua HaMashiach, firman Elohim yang menjadi manusia. Dia mau berkorban untuk keampunan dosa kita semua. Ya. Nah, Jumat depan tanggal 15 bulan April itu adalah tanggal 14 Nisan. Kamu ingat setiap tanggal 14 Nisan itu ada perayaan apa? Iya, pinter Tante Noni, ya. Perayaan Pesak, ya. Nah, perayaan Pesak itu, ya, kita merayakan pengorbanan Yeshua yang luar biasa di atas kayu salib. Nah, karena itu Imam minta kepada kamu semua, ya, dalam masa menjelang Pesak ini kamu renungkan betapa besar kasih Bapa kita yang di surga kepada kita semua. Ya, Dia mau memberikan anaknya yang tunggal yang selalu bersama-sama dengan Dia di surga, ya, mati supaya kita yang seharusnya mati menjadi hidup. Nah, karena itu marilah kita mulai dari sekarang, ya, seharusnya memang setiap hari itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita menghargai pengorbanan Yeshua HaMashiach, ya, di atas kayu salib. Padahal Yeshua HaMashiach dia sama sekali tidak berdosa. Dia sama sekali tidak melakukan lason hara atau motzi shemra. Haleluya. Sebagai ayat hafalan ini udah berkali-kali dan Ima harap kamu sudah hafal, ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapa yang sudah hafal di sini? Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar, ya, kasih Bapa yang di surga sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Yesua HaMasiah memberkati. Shabbat Shalom.